Kalau ada yang tanya, apa hal yang menarik yang aku pelajari dari mata kuliah Perencanaan Strategik Sistem Informasi? Jawabannya adalah ini. Ternyata, punya teknologi yang canggih itu belum tentu cukup. Yang lebih penting adalah apakah teknologi yang kamu pakai itu nyambung satu sama lain. Apakah data yang kamu simpan itu bisa dipakai untuk membuat suatu keputusan? Dan apakah seluruh organisasi kamu mau berubah untuk memanfaatkannya? Di video ini, aku mau membahas studi kasus yang aku kerjakan, menganalisis kondisi sistem informasi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, mengidentifikasi masalah utamanya, merancang solusi, sampai membangun suatu prototipe sistem yang bisa langsung didemonstrasikan. Ini bukan hanya teori, kita bisa bahas dari awal hingga akhir, framework yang dipakai, temuannya, sampai bagaimana solusinya itu dirancang. Jadi kalau kamu lagi mengerjakan tugas yang serupa, atau sekedar penasaran nih dengan dunia SITI, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kamu. Oke, kita mulai dari konteksnya dulu. Perusahaan yang aku analisis ini merupakan salah satu penyedia solusi teknologi informasi terbesar di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1983. Sudah lebih dari 40 tahun dan sudah listed di Bursa Efek Indonesia sejak 1990. Jadi ini tuh bukan perusahaan yang kecil, ini merupakan salah satu pemain paling senior di industri ICT Indonesia. Mereka itu punya beberapa anak perusahaan utama yang masing-masing dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Pertama, ada yang fokus di distribusi hardware and software. Kedua, ada yang fokus di system integration. Ketiga, ada yang fokus di ERP consulting. Keempat, ada yang fokus di network dan cyber security. Di atas kertas, kombinasi ini sangat sempurna. Hampir semua kebutuhan IT korporasi bisa mereka jawab dari satu grup yang sama. Tapi justru disitulah letak ironisnya, dan itu yang merupakan menjadi titik awal dari seluruh analisis yang aku. Waktu aku mulai menganalisis, ada satu hipotesis yang langsung muncul dari struktur bisnis mereka. Berbagai anak perusahaan itu tuh masing-masing memiliki sistem CRM dan database pelanggan yang terpisah, sepenuhnya terpisah. Tidak ada integrasi, tidak ada sumber data yang sama. Apa? Kalau Bank X adalah pelanggan di dua anak perusahaan sekaligus, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat gambarannya secara lengkap. Produk apa yang sudah mereka pakai, kontrak mana yang hampir habis, layanan apa yang belum pernah ditawarkan ke mereka. Tidak ada yang tahu. Ini yang disebut dengan fragmentasi data. Dan dari sini aku bisa mengidentifikasi 4 permasalahan utama yang ada di perusahaan ini. Yang pertama, tidak ada visibilitas 360 derajat terhadap pelanggan, sehingga peluang cross-selling antar segmen itu banyak yang terbuang sia-sia. Dan yang kedua, data pelanggan dan keuangan tersimpan di sistem ERP yang berbeda-beda, sehingga konsolidasi laporan manajemen jadi sulit dan memakan waktu. Yang ketiga, manajemen puncak belum punya dashboard terpadu. Jadi pengambilan keputusan masih mengandalkan laporan periodik yang sudah tertinggal waktu, lagging istilahnya. Yang keempat, perusahaan ini sudah menjual solusi AI ke ratusan klien eksternal, tapi kapabilitas yang sama belum dipakai untuk proses internal mereka sendiri. Nah, dari 4 masalah itu, fragmentasi data pelanggan adalah akar masalah yang paling mendesak, karena 2 masalah lainnya seperti BI real time dan AI internal itu nggak bisa diselesaikan dengan baik kalau data dasarnya itu saja masih berantakan. Nah, untuk menganalisis ini secara sistematis, aku memakai kerangka perencanaan strategik SITI dari Ward and Pepper. Intinya, Ward dan Pepper itu bilang kalau perencanaan SITI itu bukan sekedar soal infrastruktur teknologi. Ini tuh merupakan bagaimana investasi SITI harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Supaya apa? Supaya teknologi yang dibangun itu benar-benar menciptakan keunggulan yang kompetitif, bukan cuma jalan di tempat, stay gitu. Nah, kerangka ini terdiri dari beberapa tahap analisis yang aku kerjakan secara berurutan. Yang pertama itu mulai dari analisis lingkungan eksternal. Di sini aku memakai
menganalisis dengan menggunakan framework Pestel. Lalu analisis internalnya menggunakan SWOT dan Frio, kemudian pemetaan portofolio ICTI-nya yang ada itu dengan McFarland Strategic Grid, dan terakhir itu penyusunan roadmap dan implementasi solusi prioritas. Nah, di sini aku akan bahas satu persatu. Dari analisis Pestel yang dilakukan, Pestel itu adalah analisis mengenai faktor-faktor mulai dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Nah, kesimpulannya itu cukup positif nih untuk perusahaan yang aku jadikan studi kasus ini. Nah, lingkungan eksternal itu sangat kondusif. Transformasi digital nasional sedang berakselerasi pada saat itu. Regulasi perlindungan data yaitu UU PDP yang berlaku sejak tahun 2024 juga justru meningkatkan permintaan layanan cyber security dan compliance yang mereka jual. Adopsi AI dan cloud juga terus naik. Nah, ancaman terbesarnya ada dua hal. Yang pertama ada fluktuasi nilai tukar rupiah, karena sekitar 20% penjualan mereka terekspos valuta asing, dan persaingan langsung dari hyperscaler global seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure yang mulai jual langsung nih ke pasar Indonesia. Tapi secara keseluruhan, peluangnya itu jauh lebih besar daripada ancaman yang ditimbulkan. Masalahnya bukan di luar, tapi masalahnya itu ada di internal perusahaan ini. Dan ini yang dibuktikan oleh analisis SWOT dan Trio. Dari sisi kekuatan, mereka punya ekosistem kemitraan lebih dari 100 brand teknologi global seperti Dell, Microsoft, Cisco, dan lain-lain. Reputasinya lebih dari 40 tahun, portofolio solusi yang sudah lengkap. Ada cloud, AI, cybersecurity, ERP, itu semuanya ada nih di perusahaan ini. Tapi kelemahannya itu langsung terlihat. Fragmentasi data lintas anak perusahaan dan ketiadaan CRM terpadu. Nah, disinilah analisis Frio masuk dan jadi temuan yang paling menarik. Frio itu menilai apakah suatu sumber daya itu valuable, rare, inimitable, dan organized. Kalau keempatnya itu terpenuhi, masing-masing kriterianya itu bisa menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Misal di ekosistem kemitraan global mereka itu nilai keempat kriterianya terpenuhi, yang berarti ekosistem kemitraan global itu masuk ke keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Reputasi 40 tahunnya juga sama nih, juga merupakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Tapi platform CRM dan basis data pelanggan mereka itu malah masuk ke kategori competitive disadvantage. Artinya, kelemahan yang bikin mereka tertinggal dari kompetitor, bukan keunggulan. Dan itu satu-satunya sumber daya dalam analisis ini yang masuk kategori disadvantage. Jadi jelas banget nih kalau ini tuh yang harus diperbaiki duluan. Temuan ini juga diperkuat oleh pemetaan McFarland Strategic Grid. McFarland membagi sistem informasi ke dalam 4 kuadran berdasarkan 2 dimensi, yaitu nilai operasional saat ini dan potensi strategis ke depan. Sistem ERP per anak perusahaan ada di kuadran key operasional, yang berarti itu kritis untuk operasional harian tapi tidak memberikan keunggulan strategis ke lintas grup. Platform cloud dan cyber security ada di kuadran strategik. Ini tuh menjadi pendorong pertumbuhan. Dan CRM yang ada sekarang itu ada di kuadran support. Artinya berguna secara lokal tapi tidak memberikan nilai strategis apapun bagi perusahaan secara keseluruhan. Padahal kalau CRM ini bisa diintegrasikan, bisa jadi satu platform yang menyatukan data dari semua anak perusahaan. Posisinya harusnya berada di kuadran strategik, dan itulah yang jadi dasar solusi yang aku rancang. Berdasarkan seluruh analisis tadi, aku menyusun roadmap SITI 3 tahun. Di fase pertama, tahun pertama, prioritas utamanya adalah Integrated CRM Dashboard. Selain itu juga ada Business Intelligence Executive Dashboard dan Data Governance Framework untuk kepatuhan regulasi UU PDP. Di fase kedua, tahun kedua, integrasi ERP antar anak perusahaan lewat API Gateway, Enhanced Partner Portal, dan Internal AI Assistant untuk tim sales. Fase ketiga, tahun ketiga, ada Agentic AI Platform, Unified HRIS, dan Predictive Churn Analytics berbasis Machine Learning. Urutannya sengaja seperti ini,
kalian nggak bisa langsung lompat ke AI yang canggih kalau data dasarnya itu masih berantakan. Jadi CRM terpadu harus jalan terlebih dahulu karena itu tuh adalah fondasinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling konkret, yaitu apa? Solusinya. Integrated CRM Dashboard itu dirancang sebagai salah satu platform terpusat yang menyatukan data pelanggan dari semua anak perusahaan. Arsitekturnya bisa berupa pendekatan microservice dengan API first design. Artinya, sistem ini bisa nyambung ke ERP yang sudah ada tanpa harus mengganti semuanya dari nol. Stack teknologinya ada React.js untuk front-end, PostgreSQL untuk database terpadu, Redis sebagai caching layer, dan single sign-on yang terintegrasi dengan Active Directory yang sudah dipakai. Kenapa memakai pendekatan ini? Karena mengganti semua sistem ERP sekaligus itu mahal, membutuhkan banyak biaya, dan berisiko tinggi juga. Dengan API layer, kita bisa tarik data dari sistem yang sudah ada, kita konsolidasikan dan tampilkan dalam satu dashboard tanpa ganggu operasional yang berjalan. Untuk mengukur keberhasilan implementasi, aku memakai pendekatan balance scorecard 4 perspektif, yaitu ada perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Nah, targetnya itu dalam 12 bulan, cross revenue uplift hingga 25 miliar rupiah, NPS naik 10 poin, data completeness 80%, dan CRM adoption rate-nya 70% dari seluruh sales representatif. Tapi dua risiko yang paling kritis harus dikelola sejak hari pertama. Risikonya itu yang pertama ada kualitas data. Kalau data yang dimasukkan ke sistem masih berantakan, sistemnya secanggih apapun tidak akan memberikan hasil yang berarti. Audit dan standarisasi data master pelanggan harus dilakukan sebelum sistem diluncurkan. Yang kedua, ada resistensi pengguna. SaaS representatif bisa merasa privasi pipeline mereka itu terancam kalau datanya dipusatkan. Change management bukan opsional, ini wajib, dan idealnya dapat 20% dari total anggaran implementasi. Nah, kalau aku harus simpulkan satu hal dari seluruh proses ini, perusahaan ini tuh punya dua keunggulan kompetitif yang luar biasa kuat. Ekosistem kemitraan global yang tidak mudah ditiru, reputasi lebih dari 40 tahun yang sudah terbangun. Dua hal itu tidak bisa dibeli oleh kompetitor dalam semalam. Tapi keunggulan itu tidak akan memberikan dampak maksimal selama data pelanggan masih tersimpan di berbagai tempat yang tidak pernah berinteraksi satu sama lainnya. Dan yang menarik, tantangan terbesarnya itu bukan di teknologinya. Teknologinya itu sudah ada dan sudah terbukti. Tantangannya ada di kemauan untuk menyatukan cara kerja yang sudah bertahun-tahun berjalan secara terpisah. Itu pertanyaannya tentang kepada pemimpinnya, bukan tentang IT-nya. Baiklah teman-teman semuanya yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat, terutama buat kamu nih yang lagi ngerjain tugas SITI atau lagi belajar tentang perencanaan strategis. Kalau ada pertanyaan bisa di drop di kolom komentar, artikel lengkapnya juga ada nih di kolom komentar, aku cantumkan nanti kalau mau baca versi tulisannya. Terima kasih.